Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, pewartaan Yesus kepada para murid mengingatkan bahwa kehadiran Yesus sama sekali pertama-tama bukan untuk meringankan atau mengurangi segala peraturan yang sudah mereka kenal sebagai orang-orang Yahudi. Dengan jelas Yesus mengatakan dia tidak mau meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, karena memang dua kelompok kitab itulah yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi. Sama sekali tidak ada maksud untuk bahkan menghilangkan satu titik pun dari kedua kelompok ini. Maka kehadiran Yesus mengingatkan mereka bahwa segenap Taurat juga pewartaan para nabi menjadi sebuah jaminan bagi mereka untuk tetap hidup kalau mereka mendengarkan dan melakukannya. Itulah yang tadi juga kita dengarkan di dalam bacaan pertama, ketika sudah sejak awal bangsa Israel diingatkan agar segala ketetapan dan peraturan yang diajarkan itu sungguh-sungguh dilakukan agar mereka hidup dan memasuki negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka segenap aturan juga pewartaan para nabi menjadi bimbingan, bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk menemukan kehidupan. Salah kiranya kalau mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus pertama-tama meniadakan hukum itu dan memberikan hukum yang baru. Yesus menyempurnakannya, bukan meniadakannya. Letak kesempurnaan itu adalah justru ketika mereka diajak untuk semakin menyadari segenap hukum pewartaan para nabi diajarkan kepada mereka untuk dilakukan agar mereka sungguh menemukan kehidupan. Dan kehidupan itu sungguh akan semakin menjadikan berkat yang berlimpah ketika mereka menyadari bahwa lewat hukum dan segala pewartaan para nabi itu kasih Allah mendapatkan jaminannya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita pun diajak untuk menghayati hidup Kristiani kita bukan sebagai hidup yang terkekang oleh segala macam aturan yang kita punya. Sebaliknya, apapun yang diberikan kepada kita, diwariskan turun-temurun di dalam tradisi iman Kristiani kita, dinyatakan agar sungguh kita juga menemukan kehidupan. Kehidupan dalam arti kita sungguh-sungguh hidup merdeka sebagai anak-anak Allah karena mau sungguh menghayati hidup kita di dalam kasih kepada Allah yang lebih dahulu membawa kita kepada kasih-Nya. Dalam semangat seperti ini, hukum lalu menjadi bantuan, menjadi sarana, menjadi jaminan bagi kita untuk menemukan kemerdekaan dan bukan sebaliknya mendapatkan kekangan. Kemerdekaan tentu saja tidak bisa senantiasa dimengerti sebagai kemampuan untuk bertindak semau-maunya, tetapi sebaliknya untuk bertindak seturut kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita
lewat terutama diri putranya Yesus Kristus. Pemberian diri Yesus secara nyata menjadi ungkapan kasih yang paling dalam, bukan karena keterpaksaan, tidak juga karena misalnya takut atau misalnya hanya terpaksa karena menuruti kehendak Bapa. Sebaliknya, pemberian diri Yesus menjadi ungkapan paling nyata bagaimana kemerdekaan itu dinyatakan juga kalau akhirnya harus memberikan nyawa sebagai tebusan bagi kita. Dalam semangat kasih seperti ini, lalu hukum menjadi sungguh jaminan bagi kita untuk mendapatkan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah dan mengungkapkan relasi kita yang paling baik dengan Allah sehingga sungguh kita mendapatkan keselamatan. Dengan pemahaman seperti ini, kita tidak akan lagi mempersoalkan berapa banyak hukum yang harus kita ikuti atau kita terapkan. Karena akhirnya bukan soal jumlah, tidak juga soal rumusan, tetapi di balik jumlah dan rumusan itu apakah kita semakin menemukan kasih Allah dan kasih kita yang bisa kita nyatakan sebagai balas kasih kita kepada Allah.